Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Teknik Telekomunikasi 4407 akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi wireless. Sebelum ke topik pembelajaran, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Aisyah Aulia Karimah Fikri dengan NIM 1101-2001-66. Yang kedua ada Aufa Hasbullah 1101-20-23-95. Yang ketiga ada Azahra Setiawardani 1101-20-40-12. Yang keempat ada Hasnan Muhammad 1101-20-40-14. Dan yang terakhir ada Azra Aufahadi Yasik dengan NIM 1101-20-42-82. Video ini dibuat bertujuan agar siswa dapat mengetahui perkembangan transmisi wireless, dapat mengetahui penerapannya pada kehidupan sehari-hari, juga memahami apa kelebihan dan kekurangannya, guna mengoptimalkan penggunaan teknologi wireless. Nah, pada topik ini kita akan membahas yang pertama ada definisi, yang kedua ada perkembangan, dan yang ketiga percobaan, dan yang keempat wired dan wireless. Apa sih teknologi wireless? Teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Teknologi wireless banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Teknologi wireless yang sangat dominan dalam kehidupan adalah pada penggunaan telepon seluler. Perkembangan teknologi wireless dimulai pada tahun 1865. James Clerk Maxwell menurunkan persamaan gelombang dan berteori bahwa gelombang elektromagnetik merambat di udara. Pada tahun 1887, Heinrich Hertz melakukan percobaan untuk membuktikan teori Maxwell tersebut. Lalu pada tahun 1887 sampai 1897, Hertz menunjukkan fenomena radio. Baru Marconi berhasil mengimplementasikan penggunaannya pada elektromagnetik. Dan pada tahun 1897, Marconi berhasil menghubungkan pesan telegraf melalui dataran Salisbury di Inggris sejauh 6 km dengan radio. Perkembangan teknologi wireless 11 Desember 1896 berkesan dengan percobaan Marconi. Babbage memberikan kuliah dengan materi Telegraph Without Wires at the Trinity Hall. 4 Juni 1897, Babbage juga memberikan kuliah dengan materi Signaling Through Space Without Wires given to the Royal Institution. 12 Desember 1990, antena yang didukung untuk penerimaan sinyal dengan panjang 150 meter yang dipancarkan oleh stasiun pembangkit listrik di Poldul, Cornwall. Jarak antara kedua titik tersebut 3.500 km. 15 Desember 1902, sebuah transmisi dari stasiun Marconi di Gillespie, Nova Scotia, Kanada menjadi stasiun radio pertama di dunia. Perkembangan teknologi wireless menggantikan kabel sebagai media transmisi jarak jauh, telegraf, dan telepon jarak jauh. Yang pertama, Perang Dunia I meletus, teknologi radar berkembang. Yang kedua, Perang Dunia II meletus, teknologi radar makin canggih. Perkembangan teknologi wireless 1960, bidang elektronika berkembang serta eksplorasi angkasa, mulailah era satelit. 1980, sistem seluler berkembang, AMPS generasi 1. 1990, sistem seluler digital GSM berkembang, generasi 2 dengan fokus pada suara dan SMS. Perkembangan teknologi wireless, kapabilitas transmisi data berkembang, generasi 2.5 1990 dengan HDPA dan MTS generasi 3G tahun 2000. Kapasitas sampai 14,4 Mbit per detik, generasi 4G tahun 2010. Kapasitas sampai 10 GB per detik, generasi 5G tahun 2020. Perkembangan teknologi wireless, Leidenger 1745, Iggy von Cleist, layang-layang Franklin 1752. Medan listrik menyebabkan medan magnet 1820. Ampere memformulasikan menjadi hukum Ampere. 1831, hukum Gauss listrik statis dan magnet Faraday. 1844, perubahan medan listrik menyebabkan listrik. 1864, James Clerk Maxwell menyatukan hukum Gauss
Ampere dan Faraday memprediksi radiasi elektromagnetik. 1876 telepon. 1887 Heinrich Hertzsmeyer membuktikan propagasi IM radar awal mengirim dan menangkap radiasi tersebut. 1902 Marconi mentransmisikan telegram via radio transatlantik. Perkembangan teknologi wireless. 1904 Hertzsmeyer radar awal. 1906 vakum tube ditemukan serta siaran radio IM pertama. 1920 stasiun radio pertama mengudara di Detroit. 1928 era televisi dimulai. 1929 Bandung Amsterdam via radio telepon. 1957 Sputnik satelit pertama. 1976 satelit Palapa. 1980 generasi 1 mobil seluler kom, KMPS, NMT, TACS analog. 1990 generasi 2 GSM CDMA. 2007 iPhone 1 zaman smartphone dimulai. Selanjutnya, perkembangan teknologi wireless. Secara garis besar dapat kita ringkas bahwa Ampere, Gauss, dan Faraday meletakkan landasan fisik dari elektromagnetika melalui hukum-hukum yang dirumuskan masing-masing. Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik dan dengan mengubah medan listrik. Lalu hukum Gauss berbunyi fluks listrik bersih yang melewati permukaan tertutup sama dengan sepertiga dikali muatan listrik bersih yang berada di dalam permukaan tertutup itu. Lalu hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Selanjutnya, perkembangan teknologi wireless. Maxwell menyatukan hukum Ampere, hukum Gauss, dan hukum Faraday dan menggunakannya untuk memprediksi rambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Selanjutnya, perkembangan teknologi wireless. Heinrich Hertz memverifikasi dugaan Maxwell tersebut dengan percobaan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik sendiri adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Selanjutnya, masih di perkembangan teknologi wireless, Marconi mempelopori aplikasi di lapangan dengan transmisi sinyal telegraf. Lalu, cara kerja telegraf sendiri adalah dengan menanamkan kode untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal panjang dan pendek. Sinyal pendek disebut sebagai bits, dipresentasikan sebagai titik, dan sinyal panjang disebut sebagai das, diwakili sebagai tanda kutip. Selanjutnya, percobaan Heinrich Hertz. Pada tahun 1888, seorang fisikawan Jerman bernama Heinrich Hertz secara kebetulan berhasil membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Seakan percikan bunga api pada kutub A dan B menjalar ke kutub C dan D. Melihat fenomena ini, Hertz teringat akan hipotesis Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Setelah percobaan Heinrich Hertz, pada 1895, Guglielmo Marconi berhasil membuat peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mencoba idenya. Pada 1896, setelah melakukan serangkaian percobaan, Guglielmo Marconi mendemonstrasikan alatnya di Inggris dan mendapatkan paten pertama atas penemuannya itu. Selanjutnya, transmisi dengan kabel. Kelebihan 1. Koneksi tidak rentan terhadap gangguan sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca dan jaringan lain. Yang kedua, koneksi jaringan kabel seringkali lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data lebih cepat. Ketiga, tingkat keamanan relatif tinggi dibandingkan jaringan nirkabel karena terhubung langsung serta terpantau hubungannya. Yang keempat, harganya relatif murah. Dan yang kelima, bandwidth lebih tinggi. Selanjutnya, kekurangan
transmisi dengan kabel. Yang pertama, jaringan kabel tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile seperti smartphone, laptop, dan sebagainya. Yang kedua, jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area rumah atau kantor. 3. Satu kabel Ethernet dapat memberikan keluaran koneksi hanya pada satu PC atau perangkat, tidak seperti jaringan nirkabel yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa perangkat ke satu router. 4. Kabel mudah rusak, sehingga harus berhati-hati saat mengaturnya. 5. Untuk memperluas jaringan, membutuhkan harga yang relatif mahal dan memerlukan banyak waktu untuk membangun jaringan. Selanjutnya, kelebihan transmisi tanpa kabel. Yang pertama, tidak memerlukan instalasi kabel yang panjang untuk bisa digunakan. Jaringan wireless tidak membutuhkan kabel seperti pada jaringan wired LAN. Hal ini merupakan kelebihan yang utama dari jaringan wireless. Karena itu, Anda tidak akan merasa kerepotan menyiapkan kabel yang panjang dan memakan banyak space di ruangan. Yang kedua, cakupan areanya luas. Karena tanpa kabel alias bersifat nirkabel, wireless dapat diaplikasikan pada sebuah jaringan yang memiliki cakupan area yang sangat luas. Maka dari itu, jaringan wireless ini memungkinkan setiap orang yang berada di belahan dunia manapun dapat terhubung ke dalam jaringan. Yang ketiga, kecepatan transfer data yang cenderung stabil meskipun ada yang berpendapat bahwa transmisi data pada jaringan wired lebih cepat dibandingkan jaringan wireless. Namun sebenarnya, jika Anda menerapkan tipologi jaringan komputer yang baik, maka jaringan wireless juga bisa memiliki kecepatan transfer data yang stabil. Lalu kekurangan dari transmisi tanpa kabel. 1. Instalasi dan pengembangan yang biayanya cukup mahal. Bagi sebuah perusahaan telekomunikasi biasa, penggunaan wireless memiliki beban yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pembangunan sebuah jaringan berbasis kabel. Terlebih pada jaringan MAN yang memiliki cakupan luas untuk perkantoran yang memiliki tempat yang luas. 2. Kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Kelemahan atau kekurangan lainnya pada teknologi jaringan wireless adalah kemampuan memancarkan sinyalnya yang tergantung dengan kondisi cuaca. Apabila cuaca sedang buruk, maka hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi proses transmisi data pada sebuah jaringan wireless. Serat optik. Secara umum, metode transmisi wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas lebih baik dibandingkan dengan metode transmisi wired. Namun, metode wired menawarkan kehandalan serta kapasitas transmisi yang luar biasa. Kombinasi wired dan wireless. Berikut ini adalah ilustrasi dari kombinasi wired dan wireless yang melengkapi jaringan IPTV yang banyak digunakan di lingkungan komersial. Jaringan telekomunikasi modern mengkombinasikan antara media transmisi wired dan wireless. Kombinasi inilah yang melengkapi terjadinya jaringan IPTV yang memungkinkan untuk broadcast lebih banyak fungsi dan konten siaran. Di lingkungan komersial, IPTV banyak digunakan untuk distribusi TV, saluran playout video, dan video on demand atau VOD, materi di LAN atau WAN, IP jaringan infrastruktur dengan QoS dikontrol. Daftar pustaka. Materi yang kami sampaikan didapat dari referensi-referensi berikut, baik dari link website maupun dari link YouTube. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dalam penyampaian tadi mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak M. Riza Sucipto sebagai dosen mata kuliah pengantar teknik telekomunikasi kami, Aisyah Aulia Karimah Fikri yang membantu menyiapkan materi, Aufa Hasbullah yang membantu menyiapkan materi, Azhar Setiawardani yang membuat presentasi PowerPoint, Hasnan Muhammad yang mengedit video presentasi, dan Azra Aufa Hadiasik yang membantu menyiapkan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.